Minggu lalu, seorang pengemudi menghubungi saya dalam keadaan putus asa. Mobilnya, Volkswagen Golf, dengan jarak tempuh 120.000 kilometer, mulai bergetar setiap kali berhenti di lampu lalu lintas, boros bensin seperti tangkinya bocor, dan menghidupkannya di pagi hari menjadi seperti berjudi. Dia membawa mobilnya ke 3 bengkel berbeda, dan ketiganya mengatakan hal yang sama. Injektor kotor perlu dilepas dan dibersihkan dengan ultrasonik. Perkiraan biaya, antara 450 dan 600 euro. Masalahnya bukan diagnosisnya, tetapi biayanya. Kemudian dia bertanya kepada saya, apakah ada alternatif lain? Saya menceritakan tentang metode Jepang, filosofi perawatan yang tidak menunggu sampai terjadi kerusakan sebelum mengambil tindakan. Di Jepang, mekanik tidak melepas injektor setiap kali kotor. Mereka hanya tidak membiarkannya sampai pada titik itu. Dan ketika sampai pada titik itu, mereka memiliki teknik untuk membersihkannya tanpa melepas satu baut pun dari mesin. Hari ini Anda akan menemukan 10 metode progresif, mulai dari yang paling sederhana hingga yang paling canggih. Semuanya dirancang untuk menjaga agar injektor Anda tetap berfungsi seperti baru tanpa harus membawa mobil Anda ke bengkel. Metode ini tidak memerlukan alat khusus, Anda tidak perlu menjadi mekanik, dan sebagian besar biayanya kurang dari makan malam keluarga. Tetapi sebelum kita membahas metode-metode tersebut, Anda perlu memahami mengapa injektor Anda menjadi kotor sejak awal. Penggunaan strategis bensin premium. Di Jepang, ada sebuah konsep yang oleh banyak pengemudi barat dianggap sebagai pengeluaran yang tidak perlu. Menggunakan bensin premium bukan karena mesin Anda membutuhkannya untuk berjalan, tetapi karena Anda membutuhkannya sebagai alat pembersih. Dan inilah trik yang hanya sedikit orang pahami. Angka oktan tidak sama dengan deterjen. Anda bisa memiliki bensin 95 oktan yang kualitasnya buruk dalam hal pembersihan, dan bensin 98 oktan yang syarat dengan deterjen berkualitas tinggi. Bensin premium dari merek-merek terkenal tidak hanya memiliki angka oktan yang lebih tinggi, tetapi juga mengandung paket aditif deterjen yang lebih lengkap, yang dirancang khusus untuk mencegah penumpukan endapan pada injektor, katup, dan ruang bakar. Strategi Jepang bukanlah selalu mengisi penuh dengan bensin premium, karena itu bisa mahal dan tidak perlu. Strateginya adalah melakukannya secara taktis. Setiap 3 atau 4 tangki, Anda mengisi dengan bensin premium. Deterjen ini bekerja secara aktif dengan melarutkan endapan kecil yang terbentuk selama pengisian tangki bensin biasa sebelumnya. Ini adalah perawatan pencegahan yang terintegrasi ke dalam rutinitas pengisian bahan bakar Anda. Anda tidak membayar lebih untuk tenaga yang tidak Anda butuhkan. Anda membayar untuk formula kimia yang menjaga sistem Anda tetap bersih. Merek-merek yang memenuhi standar top tier seperti Shell, Chevron, Mobil, dan bahkan Costco di Amerika Serikat berinvestasi dalam formulasi yang menurut studi independen terbukti mengurangi endapan pada injektor bahan bakar hingga 50% dibandingkan dengan bensin biasa. Hindari perjalanan singkat berulang tanpa memanaskan mesin sepenuhnya. Metode ini tidak akan memakan biaya sepeser pun, tetapi membutuhkan perubahan kebiasaan. Masalah perjalanan singkat sangat berbahaya bagi injektor, meskipun tampaknya tidak demikian. Anda menghidupkan mesin dalam keadaan dingin, berkendara 5 menit ke supermarket, dan mematikannya. Mesin tidak pernah mencapai suhu operasi optimalnya. Komputer mempertahankan campuran kaya karena mendeteksi bahwa semuanya dingin, menyuntikkan lebih banyak bahan bakar daripada yang terbakar sepenuhnya. Bahan bakar ekstra tersebut mengembun di dinding silinder, membersihkan oli yang seharusnya melindunginya, dan akhirnya mencemari semuanya, termasuk injektor. Ulangi ini 5 hari seminggu selama berbulan-bulan, dan injektor Anda akan terendam dalam endapan lumpur. Pendekatan Jepang mengatasi masalah ini dengan solusi yang elegan. Sekali seminggu, dengan sengaja, Anda melakukan perjalanan 20-30 menit di jalan raya atau jalan bebas hambatan. Ini bukan perjalanan dengan tujuan tertentu, ini adalah perawatan aktif. Selama waktu itu, mesin mencapai dan mempertahankan suhu operasi penuhnya. Komputer menyesuaikan campuran ke parameter normal, pembakaran berlangsung sempurna dan efisien, dan yang terpenting, suhu tinggi di dalam mesin membakar endapan yang menumpuk selama seminggu. Ini adalah pembersihan alami menggunakan proses pembakaran itu sendiri.
Mesin benar-benar membersihkan dirinya sendiri ketika bekerja dalam kondisi optimal. Ini sangat penting jika Anda tinggal di kota dengan lalu lintas padat, di mana sebagian besar perjalanan Anda adalah berhenti dan jalan. Pola tersebut sangat merusak injektor bahan bakar. Tetapi jika Anda mengimbanginya dengan sesi mengemudi teratur dan berkelanjutan pada suhu operasi, endapan tidak akan pernah menumpuk cukup untuk menyebabkan masalah. Ini adalah pencegahan versus perbaikan. Membersihkan sistem intake secara tidak langsung memengaruhi injektor. Berikut adalah hubungan yang tidak dipahami banyak pengemudi. Mereka berpikir bahwa jika injektor kotor, Anda hanya perlu membersihkan injektor. Tetapi mesin adalah sistem di mana semuanya terhubung. Jika throttle body kotor, katup kupu-kupu tidak terbuka sepenuhnya, aliran udara tidak tepat, dan komputer menerima pembacaan yang salah dari sensor MF. Hasilnya, komputer menyesuaikan injeksi bahan bakar berdasarkan informasi yang salah. Komputer menyuntikkan terlalu banyak atau terlalu sedikit bahan bakar, pembakaran tidak optimal, dan lebih banyak endapan dihasilkan, yang menyumbat injektor lebih cepat. Ini adalah lingkaran setan. Itulah mengapa orang Jepang bersikeras menjaga seluruh sistem intake tetap bersih sebagai bagian dari perawatan injektor. Prosedurnya sederhana, tetapi harus dilakukan dengan benar. Anda membutuhkan pembersih throttle body khusus. Jangan pernah menggunakan pembersih karburator generik pada sistem elektronik modern karena dapat merusak lapisan dan mengeringkan gasket. Dengan mesin mati dan dingin, lepaskan saluran udara yang mengalir dari filter ke throttle body. Di sana Anda akan melihat throttle body, mungkin tertutup lapisan karbon dan olai berwarna hitam. Semprotkan pembersih khusus dan menggunakan kain microfiber. Jangan pernah menggunakan bahan abrasif. Usap kotoran dengan lembut. Anda dapat membuka throttle body secara manual dengan hati-hati untuk membersihkan kedua sisinya, tetapi jangan dipaksa karena dioperasikan secara elektronik dan memiliki komponen yang sensitif. Setelah selesai, semuanya akan terlihat seperti logam yang bersih. Pasang kembali, hidupkan mesin, dan normal jika RPM berfluktuasi, tidak menentu selama beberapa detik sementara komputer menyesuaikan diri. Aditif pembersih injektor bahan bakar berkualitas dengan polieteramina. Sekarang kita masuk ke kimia yang serius. Jika ada satu molekul yang dihormati oleh para insinyur Jepang, itu adalah polieteramina, yang dikenal sebagai PEA. Ini bukan sekadar promosi pemasaran atau penemuan baru. Ini adalah kimia yang terbukti dan benar-benar berfungsi. PEA memiliki struktur molekuler yang memungkinkannya menembus endapan karbon dan pernis, melunakkannya dari dalam, dan memecahnya menjadi partikel mikroskopis yang terbakar bersama bahan bakar tanpa merusak mesin. Perbedaan antara aditif profesional dengan PEA dan yang murah sangat besar. Produk seharga €5 yang menjanjikan pembersihan seluruh sistem biasanya mengandung pelarut ringan yang paling baik, hanya sedikit efektif, dan paling buruk, dapat meninggalkan residunya sendiri. Aditif profesional dengan konsentrasi PEA yang tinggi, harganya antara 15 dan €30, tetapi benar-benar membersihkan. Merek seperti Tecron dari Chevron, BJ44K, atau produk serupa dari Liquimoly mengandung PEA dalam konsentrasi yang efektif. Frekuensi aplikasinya tergantung pada tempat tinggal Anda dan jenis bahan bakar yang Anda gunakan. Di negara-negara dengan kualitas bensin yang tinggi, seperti Jepang, setiap 10.000 km sudah cukup. Di daerah-daerah di mana kualitas bahan bakar kurang dapat diandalkan, menambahkan aditif setiap 5.000 hingga 8.000 km adalah yang terbaik. Metode aplikasinya sama pentingnya dengan produk itu sendiri. Tambahkan aditif saat tangki terisi 1/4 hingga setengah penuh, bukan sampai penuh sepenuhnya. Ini meningkatkan konsentrasi produk dalam bahan bakar, sehingga lebih efektif. Setelah menambahkannya, Anda perlu mengemudi terus-menerus selama minimal 20 menit, idealnya di jalan raya, agar aditif dapat bersirkulasi sepenuhnya melalui sistem dan mencapai suhu kerja. Jaga agar sistem bahan bakar Anda bebas dari air. Ini adalah musuh tersembunyi yang jarang diperhatikan. Air masuk ke sistem bahan bakar dengan cara yang mungkin tidak Anda bayangkan. Kondensasi di dalam tangki karena perubahan suhu, terutama jika Anda membiarkan tangki setengah kosong di mana ada lebih banyak ruang untuk udara lembab. Bensin dari SPBU dengan tangki bawah tanah yang kurang terawat sehingga air menumpuk di bagian bawah.
etanol dalam bahan bakar modern, yang menarik air seperti spons. Semua air itu akhirnya terkumpul di bagian bawah tangki Anda karena lebih berat daripada bensin. Dan ketika level bahan bakar turun, pompa mulai menyedot air itu dan mengirimkannya langsung ke injektor Anda. Air tidak terbakar seperti bahan bakar, air menyebabkan korosi internal pada injektor, mengubah tekanan sistem, dan benar-benar merusak pola semprotan. Injektor yang dirancang untuk menyemprotkan bensin yang telah diatomisasi tidak dapat melakukan hal yang sama dengan air. Pencegahannya ada dua. Pertama, selalu jaga agar tangki tetap di atas setengah penuh, terutama di iklim lembab atau dengan perubahan suhu yang besar antara siang dan malam. Ruang kosong yang lebih sedikit berarti kondensasi yang lebih sedikit. Kedua, gunakan penghilang air bahan bakar secara berkala. Produk-produk ini sebenarnya bukan aditif pembersih, melainkan pengemulsi yang mengambil air yang terkumpul dan mencampurnya dengan bahan bakar menjadi partikel yang sangat kecil, sehingga dapat terbakar di ruang pembakaran tanpa menyebabkan kerusakan. Ini berbeda dengan menguras tangki karena tidak memerlukan pembongkaran apapun dan bekerja saat Anda mengemudi seperti biasa. Frekuensinya tergantung pada iklim Anda. Di daerah yang sangat lembab setiap 2 atau 3 bulan, di iklim kering 2 kali setahun sudah cukup. Gejala adanya air dalam sistem tidak dapat disangkal, start yang tidak menentu, terutama setelah pengisian bahan bakar, hentakan saat akselerasi yang datang dan pergi tanpa pola, dan dalam kasus yang parah, mesin bahkan dapat mati karena injektor menyemprotkan air alih-alih bahan bakar. Dan jika Anda berpikir 6 metode ini cukup untuk menjaga injektor Anda tetap bersih, tunggu sampai Anda menemukan 4 metode berikutnya. Karena apa yang baru saja Anda pelajari adalah dasar-dasarnya. Pencegahan, kebiasaan yang mencegah masalah terjadi. Pembersihan jalan dengan suhu tinggi terkontrol atau pembersihan jalan. Metode ini memiliki nama yang terdengar seperti manuver militer, tetapi pelaksanaannya sangat sederhana. Jepang telah menggunakannya selama beberapa dekade sebagai bentuk pembersihan aktif tanpa perlu menyentuh sekrup. Ide utamanya adalah untuk meningkatkan suhu operasi mesin ke suhu yang lebih tinggi dari normal, mempertahankannya secara terkontrol selama periode tertentu, dan membiarkan pembakaran itu sendiri membakar endapan yang menumpuk di injektor, katup, dan ruang bakar. Dalam praktiknya, ini berarti mengemudi selama 20 hingga 30 menit, menjaga putaran mesin tetap konstan 3 hingga 4.000 putaran per menit. Ini bukan tentang menginjak pedal gas atau mendorong mesin hingga batasnya. Ini tentang mempertahankan kecepatan mesin yang stabil, tanpa perubahan mendadak, di jalan atau jalan raya yang bersih, di mana Anda dapat melakukannya dengan aman. Pada putaran yang berkelanjutan ini, suhu internal ruang bakar, manifold intake, dan katup naik cukup untuk residu karbon dan pernis yang biasanya menempel pada permukaan mulai terbakar. Ini adalah pembakaran yang lebih lengkap dan efisien daripada yang biasanya terjadi saat berkendara di kota dengan seringnya berhenti dan mulai. Hal yang menarik adalah metode ini membersihkan beberapa komponen secara bersamaan. Ini tidak hanya membantu injektor, tetapi juga katup masuk yang menumpuk endapan karbon, piston yang memiliki endapan di bagian atasnya, dan manifold knalpot yang mungkin memiliki residu. Ini adalah pembersihan komprehensif menggunakan mesin itu sendiri sebagai alatnya. Tetapi ada peringatan penting yang tidak boleh Anda abaikan. Metode ini hanya berfungsi pada mesin yang sehat dan hanya kotor. Metode ini tidak boleh diterapkan jika mesin Anda mengeluarkan suara aneh, baru saja mengalami panas berlebih, memiliki level oli rendah, atau sistem pendingin tidak berfungsi dengan baik. Metode ini juga tidak untuk mobil yang telah lama tidak digunakan. Dalam kasus tersebut, pembersihan jalan dapat lebih berbahaya daripada bermanfaat karena Anda memaksa mesin yang tidak dirancang untuk menangani suhu tinggi. Prosedur yang benar termasuk memeriksa apakah level oli sudah benar, cairan pendingin penuh, dan tidak ada lampu peringatan di dashboard. Kemudian Anda membawanya ke jalan raya, secara bertahap meningkatkan kecepatan hingga mencapai RPM yang diinginkan dan mempertahankan kecepatan yang stabil. Anda tidak perlu mempercepat atau memperlambat. Anda hanya perlu mempertahankan kecepatan. Anda dapat melakukan ini dengan gigi ke-5 atau ke-6 di jalan raya yang datar, atau dengan gigi ke-4 di tanjakan ringan. Yang penting adalah
konsistensi. Setelah 20 hingga 30 menit, Anda secara bertahap menurunkan gigi dan mengemudi secara normal. Manfaatnya terlihat hampir seketika. Putaran idle stabil, respons gas membaik, dan hentakan menghilang. Menggabungkan metode ini dengan aditif PEA sangat meningkatkan hasilnya. Aditif tersebut secara kimiawi melunakkan endapan dan pembersihan jalan membakarnya secara termal. Ini adalah serangan dua arah. Frekuensi yang disarankan adalah sebulan sekali jika Anda terutama mengemudi di kota, atau setiap 2 bulan jika Anda mengemudi campuran. Yang membuat teknik ini sangat efektif adalah ilmu di balik prosesnya. Pada suhu mengemudi perkotaan normal, antara 80 dan 90 derajat Celcius, banyak endapan tetap stabil, menempel pada permukaan logam. Namun, ketika Anda menaikkan suhu pembakaran internal dengan mempertahankan putaran mesin RPM tinggi secara terus-menerus, endapan yang sama tersebut mencapai titik dekomposisi termalnya. Metode keempat, pembersih saluran masuk diaplikasikan saat mesin sedang berjalan. Metode ini lebih langsung dan agresif daripada sekadar menambahkan aditif ke tangki. Di sini, produk pembersih disemprotkan langsung ke sistem saluran masuk saat mesin sedang berjalan, memasuki ruang pembakaran bercampur dengan udara yang dihisap mesin. Ini adalah cara untuk membersihkan katup, piston, dan secara tidak langsung tetapi efektif, injektor. Prosedur ini membutuhkan kehati-hatian tetapi tidak rumit. Mulailah dengan mesin dalam keadaan hangat pada suhu operasi normal. Temukan selang saluran masuk yang menghubungkan filter udara ke badan throttle dan lepaskan sebagian, cukup untuk mengaksesnya tetapi tanpa melepaskannya sepenuhnya. Dengan mesin dalam keadaan idle, mulailah menyemprotkan pembersih saluran masuk dalam semburan pendek, bukan terus-menerus. Produk masuk bersama aliran udara langsung ke ruang pembakaran di mana ia bercampur dengan bahan bakar dan terbakar. Yang membuat metode ini istimewa adalah membersihkan komponen yang tidak dapat dijangkau secara efektif oleh aditif di dalam tangki. Katup saluran masuk, terutama pada mesin injeksi langsung, di mana bahan bakar tidak pernah menyentuhnya, mengakumulasi endapan karbon yang mengurangi tenaga dan efisiensi. Metode ini membersihkannya secara langsung. Wajar dan dapat diprediksi jika mesin bereaksi dengan cara yang tidak biasa selama proses ini. RPM mungkin berfluktuasi secara tidak menentu, mungkin ada sedikit hentakan, dan bahkan mungkin akan mati mesin. Ini sepenuhnya normal karena Anda untuk sementara mengubah campuran udara bahan bakar. Kuncinya adalah menyemprotkan secara bertahap, bukan aliran terus-menerus. Tunggu beberapa detik di antara setiap penyemprotan agar mesin stabil. Asap putih akan mulai keluar dari knalpot, terkadang tebal, terkadang dengan bau kimia yang khas. Asap ini adalah residu yang terbakar dan keluar dari sistem. Ini adalah bukti visual bahwa pembersihan berhasil. Kesalahan yang paling umum adalah terlalu bersemangat dan menyemprotkan terlalu banyak produk sekaligus. Ini dapat membanjiri mesin, membuatnya mati mesin, atau menciptakan campuran yang terlalu kaya sehingga menghasilkan lebih banyak asap daripada yang dapat diproses oleh konverter katalitik. Keseimbangan adalah kuncinya. Satu botol penuh produk harus digunakan selama beberapa menit, bukan sekaligus. Setelah selesai, sambungkan kembali selang intake dan biarkan mesin idle selama 5 menit agar sepenuhnya stabil. Kemudian kendarai seperti biasa. Hasilnya langsung terasa. Suara mesin lebih halus, putaran idle stabil seolah-olah ada penyetelan mekanis, dan respons gas lebih responsif. Ini adalah salah satu metode yang membuat Anda bertanya-tanya mengapa Anda tidak melakukannya lebih awal. Sistem pembersihan bertekanan profesional tanpa pembongkaran. Di sini kita memasuki wilayah semi-profesional. Ini tidak sesederhana menambahkan aditif atau seinvasif membongkar injektor, tetapi memang membutuhkan peralatan khusus yang umumnya hanya tersedia di bengkel. Namun, memahami cara kerjanya memungkinkan Anda untuk mengetahui kapan layak berinvestasi dalam layanan ini. Sistem ini terdiri dari kit yang terhubung langsung ke aerial bahan bakar mesin Anda, sepenuhnya mengisolasi sistem bahan bakar normal. Pasokan bahan bakar ke tangki dan pompa terputus, dan sebagai gantinya, mesin menerima bahan bakar secara eksklusif dari reservoir bertekanan yang berisi pembersih kimia industri berkekuatan tinggi. Mesin menyala dan berjalan selama 15 hingga 20 menit
hanya dengan bahan bakar kimia ini. Tekanan dipertahankan mirip dengan operasi normal, memastikan bahwa pembersih mengalir tepat di tempat bensin biasanya mengalir, melalui RL, ke setiap injektor, keluar melalui lubang mikroskopis. Tetapi tidak seperti bahan bakar, pembersih ini memiliki sifat pelarut yang melarutkan endapan yang mengeras, yang tidak dapat dijangkau oleh aditif umum. Lapisan pernis yang sudah bertahun-tahun, residu etanol yang mengkristal, endapan getah yang terbentuk dari bahan bakar lama, semuanya larut dan terbakar selama proses ini. Yang membuat metode ini efektif adalah kontrol absolut. Tekanannya konstan, konsentrasi pembersihnya maksimal karena tidak diencerkan dalam bensin, dan waktu paparannya cukup untuk membersihkan endapan yang paling membandel sekalipun. Metode ini tidak memerlukan pelepasan injektor, tidak ada risiko merusak segel internal mikroskopis setiap injektor, dan Anda tidak mengubah konfigurasi sistem. Namun, ada peringatan penting. Prosedur ini harus dilakukan oleh seseorang yang berpengalaman dan memiliki peralatan yang tepat. Mekanik yang tidak terlatih dapat menyebabkan bencana, merusak segel rel bahan bakar, memasukkan udara ke dalam sistem yang kemudian sulit untuk dibersihkan, mencampur produk yang tidak kompatibel, atau menerapkan tekanan yang salah yang dapat merusak injektor alih-alih membersihkannya. Itulah mengapa di Jepang, hanya teknisi bersertifikat yang melakukan layanan ini. Mereka menganggapnya sebagai operasi mesin kecil. Sangat efektif, tetapi bukan untuk amatir. Biayanya cukup terjangkau, umumnya antara 150 euro dan 300 euro tergantung bengkel dan wilayahnya, tetapi dibandingkan dengan melepas injektor dan mengirimkannya untuk pembersihan ultrasonik yang biayanya antara 400 euro dan 600 euro, ini jauh lebih murah. Hasilnya sangat dramatis. Mobil yang dulunya bergetar saat idle kini keluar dari bengkel dengan berjalan mulus seolah-olah baru. Mesin yang sebelumnya kehilangan tenaga kini hampir sepenuhnya pulih. Konsumsi bahan bakar turun secara signifikan. Ini adalah transformasi yang terlihat dan terukur. Aspek menarik dari metode ini adalah memungkinkan diagnostik secara real-time. Selama proses, teknisi berpengalaman memantau pola kerja mesin saat memasukkan cairan pembersih. Jika silinder tertentu menunjukkan ketidakberaturan, itu menunjukkan bahwa injektor tersebut sangat tersumbat. Ini memungkinkan identifikasi injektor yang bermasalah tanpa perlu pengujian tambahan. Beberapa peralatan profesional modern bahkan menyertakan pengukur aliran yang membandingkan laju aliran setiap injektor, menunjukkan mana yang paling tersumbat sebelum dibersihkan dan seberapa besar peningkatannya setelahnya. Perawatan pencegahan terjadwal dengan disiplin mutlak. Dan kita sampai pada metode tertinggi, metode yang benar-benar mendefinisikan filosofi Jepang. Ini bukan produk spesifik, bukan teknik rahasia, bukan trik yang tidak diketahui siapapun. Ini sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun lebih sulit. Disiplin. Filosofi inti Jepang adalah pencegahan, bukan perbaikan. Mereka tidak menunggu sesuatu gagal sebelum bertindak. Mereka menjaga semuanya berfungsi pada kinerja puncak secara konstan, sehingga tidak pernah mencapai titik kegagalan. Dan ini diterapkan secara ketat pada injektor bahan bakar. Tidak ada satu metode ajaib pun yang menjaga injektor tetap bersih selamanya. Ini adalah kombinasi disiplin dari semua metode sebelumnya yang diterapkan sesuai jadwal yang ketat. Aditif PEE setiap 5.000 hingga 8.000 km tanpa gagal. Bensin premium, top tier setiap 3 atau 4 tangki, bukan sesekali ketika Anda ingat, tetapi secara sistematis. Pembersihan throttle body setiap 20.000 km yang ditandai di kalender. Pembersihan jalan sebulan sekali jika Anda mengemudi di kota, setiap 2 bulan jika Anda mengemudi campuran keduanya. Penghilang air setiap 3 bulan di iklim lembab. Penggunaan stabilizer sebelum setiap musim hujan atau musim dingin. Servis profesional dengan pembersihan bertekanan setiap 80.000 hingga 100.000 km meskipun mobil tampak berjalan sempurna. Daftar ini terdengar rumit jika ditulis seperti ini, tetapi kenyataannya setiap itemnya sederhana dan murah. Yang membutuhkan usaha bukanlah pelaksanaannya, tetapi konsistensinya. Dan disitulah letak perbedaan budaya yang mendasar. Di Barat, perawatan dipandang sebagai reaksi terhadap masalah. Jika sesuatu rusak,
Anda memperbaikinya. Di Jepang, perawatan adalah rutinitas yang mencegah masalah. Anda tidak menunggu sampai rusak, Anda bertindak sebelumnya. Mobil Jepang yang melampaui 300.000 atau 500.000 kilometer dengan mesin yang berjalan seperti baru bukanlah karena keberuntungan atau keajaiban teknik yang unggul. Itu adalah hasil langsung dari pemilik yang mengikuti jadwal perawatan tanpa pernah menyimpang. Injektor mereka tidak pernah menjadi sangat kotor karena terus-menerus dibersihkan dalam dosis kecil. Mereka tidak pernah membutuhkan intervensi profesional darurat karena menerima perawatan profesional terjadwal. Investasi yang tersebar selama bertahun-tahun hanyalah sebagian kecil dari biaya perbaikan besar. 30 euro setahun untuk aditif pencegahan dibandingkan dengan 600 euro untuk pembongkaran dan pembersihan ultrasonic. Pergeseran pola pikir yang diperlukan adalah memandang mesin bukan sebagai alat yang Anda gunakan sampai rusak, tetapi sebagai investasi yang membutuhkan perawatan konstan untuk mempertahankan nilai dan fungsinya. Hasilnya adalah kinerja yang stabil sepanjang masa pakai kendaraan, konsumsi bahan bakar yang dapat diprediksi yang tidak meningkat selama bertahun-tahun, dan emisi yang tetap sesuai peraturan tanpa perlu perbaikan yang mahal. Implementasi praktis filosofi ini membutuhkan alat sederhana yang memfasilitasi disiplin. Banyak pengemudi Jepang menyimpan catatan perawatan digital atau fisik, di mana mereka mencatat setiap servis, setiap aditif yang diaplikasikan, dan setiap sesi suhu tinggi. Beberapa menggunakan aplikasi telepon dengan pengingat otomatis berdasarkan jarak tempuh atau waktu. Ini bukan obsesi, ini adalah sebuah sistem. Kunci psikologisnya adalah melihat pengeluaran ini bukan sebagai biaya, tetapi sebagai investasi dalam penyusutan kendaraan yang lebih lambat. Mobil dengan injektor yang bersih, mesin yang halus, dan konsumsi bahan bakar yang stabil lebih baik mempertahankan nilai jual kembalinya. Selain itu, Anda menghindari stres akibat kerusakan yang tidak terduga dan biaya tersembunyi karena terjebak di jalan.